Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada forum ini selalu dalam keadaan sehat. Di awal pertemuan ini, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada Dewan Pimpinan APWI, Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Kemdikbud, Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Widyatmoko, selamat pagi. Kemudian juga ada dari tim jajaran APWI, ada Bu Dr. Yeni Hendriani, selamat pagi Bu Yeni. Pagi Pak Agus, pagi teman-teman semua. Juga kami ucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada narasumber kita, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih, Esos Mhum, Kepala Pusdiklat Kemdikbudristek. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Agus, Ibu Bapak sekalian. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, acara kali ini dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Widyaswara Nasional yang ke-21 dan HUT pertama Asosiasi Profesi Widyaswara. Kemudian acara hari ini akan mengusung tema pengembangan kompetensi ASN Kemdikbud di era digital. Sebelum kita mulai, saya izinkan menyampaikan rangkaian acara Bapak Ibu untuk hari ini. Yang pertama ada salam sapa ada pengantar dari Ketua DP APWI Kemdikbud oleh Pak Dr. Widyatmoko, kemudian baru paparan, kemudian ada tanya jawab dan juga akan ada penutup yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Yeni Hendriani. Sebelum masuk ke acara, sedikit ada pantun dari saya buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, beli lagi buah tomat, lampu merah, tanda bahaya. Selamat pagi, salam semangat, semuanya selalu berbahagia. Bapak Ibu, menginjak pada acara yang pertama, Bapak Ibu sebelum menginjak ke acara yang pertama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menginjak pada acara yang pertama, Bapak Ibu pengantar webinar dari Ketua DP APWI Kemdikbudristek kepada Bapak Dr. Widyatmoko, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa bertatap maya hari ini pada kegiatan seminar untuk seri yang ke-19 yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih, Esos Mhum, selaku narasumber pada kegiatan seminar seri 19 hari ini, Senin 27 September 2021 secara virtual di ruang Google Meet ini. Selamat datang Ibu. Sebagai rasa kebahagiaan tersendiri bagi kami tentunya di tengah-tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala Pusdiklat Pegawai di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati para pengurus serta para
anggota dan serta Ibu dan Bapak hadirin pada kegiatan webinar hari ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Dalam upaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN, maka Lembaga Administrasi Negara, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 44, bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, termasuk membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka pengembangan karir, sebagaimana Pasal 69 yang menyatakan pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Kompetensi yang dimaksud mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 81 disebutkan pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian melalui promosi harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Pada pasal 99 ayat 4 disebutkan uji kompetensi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Di sini pengguna jabatan fungsional adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagaimana tentang akreditasi di kementerian kita? Tentu sedikit banyak nanti akan disinggung oleh pembicara kita, Ibu Amurwani. Pada pasal 7 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional diatur dengan peraturan menteri. Apakah sudah ada peraturan menteri? Tentu nanti akan disinggung lebih jauh oleh Ibu narasumber kita. Pasal 109 ayat 4 menyatakan standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan instansi pemerintah. Barangkali nanti akan dijabarkan secara mendalam oleh pembicara kita. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, khususnya pasal 1 ayat 6, menyatakan pengembangan kompetensi PNS yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Pasal 3 menyatakan pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Tentang hal ini tentu akan diuraikan secara jelas oleh Ibu narasumber kita. Pasal 4 disebutkan, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Ini tentu akan dijelaskan secara mendetail. Pasal 7 menyebutkan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tingkat instansi dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan oleh setiap PNS, verifikasi rencana pengembangan kompetensi, dan validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Ini tentu akan dipaparkan secara mendalam oleh Ibu narasumber. Di tengah pandemi ini, yang lebih kurang sudah berjalan 2 tahun, banyak membawa perubahan yang sangat signifikan, khususnya bagi ASN. Ada istilah yang sekarang mengemuka, yakni VUCA. VUCA merupakan akronim dari volatility, volatilitas,
uncertainty, ketidakpastian, complexity, kompleksitas, ambiguity, ambiguitas. Kombinasi kualitas yang menjadi ciri dari beberapa kondisi dan situasi yang sulit yang terjadi saat ini. Secara singkat, istilah tersebut berarti mudah menguap, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Istilah VUCA berasal dari United States Army War College untuk menggambarkan kondisi akibat Perang Dingin. Konsep VUCA sejak itu kemudian diadopsi di banyak bisnis dan organisasi di industri dan berbagai sektor untuk memandu kepemimpinan dan perencanaan strategi, termasuk di birokrasi kita yang dikomandoi di Kementerian PAN dan RB. VUCA merupakan fenomena yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Situasi ini yang tengah dihadapi di dunia pendidikan khususnya. Fenomena VUCA muncul sebagai konsekuensi dari semakin majunya teknologi. Saat ini kita hidup di dunia yang bergerak dengan serba cepat, penuh persaingan, dan dipengaruhi banyak faktor yang tidak bisa ditebak. Untuk itu, bagaimana pegawai ASN khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, utamanya jabatan fungsional Widyaswara, mengembangkan pelatihannya. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widyaswara yang diundangkan pada 13 September 2021, 14 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu, menyebutkan tugas Widyaswara adalah melakukan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan guna pengembangan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Khusus di era VUCA ini, baik kegiatan pelatihan, pengembangan, dan penjaminan mutu pelatihan tentu tidak seperti yang dilakukan sebelum pandemi. Adakah kesiapan Widyaswara melakukan perubahan ini? Dahulu, melakukan pelatihan membutuhkan suatu lokasi, kemudian menghadirkan peserta secara fisik untuk kurun beberapa hari atau minggu ke depan. Tapi, marilah kita renungkan saat ini. Menghadapi era VUCA, diperlukan VUCA yang lain, yakni vision, understanding, clarity, dan agility. Jika pelatihan sebagai sebuah menu, tentu kita akan mengenal setidaknya dua istilah, yakni table d'hôte dan à la carte. Table d'hôte, maka makan dibayar secara kolektif. Pelanggan membayar semua harga, apakah mereka makan atau tidak. Makanan dimasak terlebih dahulu, sering dalam jumlah besar. Karena itu, makanan dapat disajikan dengan cepat dan mudah. Demikian pula pelatihan. Pelatihan, mereka suka atau tidak, yang penting materi semuanya diberikan. Apakah butuh atau tidak? Tidak berbasis kebutuhan. Sebaliknya, jika à la carte, maka menu ini relatif kecil dan menawarkan pilihan terbatas. Sering hanya terdiri atas 3 atau 4 kursus. Setiap item makanan dihargai secara terpisah. Makanan sering dimasak secara segar dalam jumlah kecil. Mungkin perlu waktu untuk menyajikan makanan. Makanan sering lebih mahal daripada table d'hôte dan menawarkan banyak pilihan. Demikian pula pelatihan, tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih serius untuk betul-betul menampilkan apa yang dibutuhkan peserta pelatihan. Bagaimanapun, kita saat ini berhadapan dengan generasi yang beragam. Generasi baby boomer, generasi X, generasi Z, generasi Y. Saat ini, situasi di setiap lembaga di mana Widyaswara berkiprah, yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak lagi hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk memberi jawaban atas tantangan saat ini, tetapi bagaimana empowering, memberdayakan cara berpikir generasi saat ini untuk membuktikan misi dan visinya. Michael Hammer mengatakan, if you think you are great, you are dead. Past success has no implication for future success. The formula yesterday's success
can almost be guaranteed as formula for tomorrow's value. Di masa yang akan datang, Widya Suara dituntut untuk dapat menyelaraskan antara kemampuan untuk terus mempertahankan produktivitas dengan ketidakpastian. Widya Suara dituntut untuk dapat menjaga agar tetap produktif dan siap menghadapi berbagai kemungkinan baru. Keragaman anggota Widya Suara akan semakin menjadi tantangan, tidak hanya keragaman generasi, tetapi juga latar belakang budaya dan kesenjangan pengetahuan serta penguasaan teknologi. Melakukan pelatihan tentu mengalami pergeseran yang betul-betul dramatis. Yang dahulu tell what to do dan bersifat directing, kemudian secara perlahan bergeser menjadi give advice dan bersifat mentoring, dan kini saatnya mengarah apa yang kita sebut dibutuhkan, yakni ask what is possible dan bersifat coaching. Dengan demikian, mandat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 tahun 2021 di era VUCA lebih relevan dengan menitik beratkan pada cara-cara coaching dengan mempertimbangkan as what is possible dengan tetap mempertimbangkan directing ataupun mentoring meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Widyatmoko atas pengantar yang sudah disampaikan dalam kegiatan webinar pagi ini. Banyak hal yang disampaikan yang ada penekanan-penekanan utama terkait dengan proses bekerja ASN di era digital ini yang nanti akan ditindaklanjuti oleh narasumber kita hari ini. Oleh karena itu kita akan langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu paparan materi oleh Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih S-Hos M.Hum, Kepala Pusdiklat Pegawai Kemdikbud. Sebelum masuk ke acara, kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu peserta. Yang pertama, menggunakan pola mute untuk mic-nya ketika acara berlangsung. Bapak Ibu boleh berbicara ketika kami izinkan untuk berbicara. Selanjutnya saya akan sampaikan biodata, sedikit pengantar biodata dari narasumber kita hari ini, Ibu Amurwani Dwi Lestariningsih S.Hos M.Hum. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian sebelum menjabat sebagai Kepala Pusat, beliau menjabat berbagai posisi, baik di kementerian maupun di lembaga-lembaga lainnya, seperti misalnya Kepala Bagian Fasilitasi Internasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Kepala Subdirektorat Pemahaman Sejarah, dan lain sebagainya. Juga beliau aktif di masyarakat sejarawan Indonesia, dan lain sebagainya. Mungkin nanti Ibu sendiri yang akan menambahkan terkait dengan biodata Ibu sebelum nanti menyampaikan. Ibu Amurwani akan menyampaikan topik diskusi, topik seminar hari ini yaitu pengembangan kompetensi ASN di era digital. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Widyatmoko bahwa era digital ini mempengaruhi banyak aspek, banyak sektor, termasuk juga di sektor ASN, di mana kita sangat dipengaruhi oleh era digital ini. Ada alat, proses kerja, dan pola komunikasi di antara ASN dan juga pola komunikasi ketika bekerja itu juga banyak perubahan. Oleh karena itu mungkin kita akan bisa melihat lebih jauh bagaimana mengantisipasi hal ini dari narasumber kita hari ini kepada Ibu Amurwani. Kami persilakan untuk menyampaikan paparannya selama maksimal 30 menit. Setelah itu kita nanti akan mengadakan tanya jawab ya. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Dr. Widyatmoko yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, selaku para Widya Suara yang sudah bergabung pada room
seminar bulanan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dipesankan oleh panitia kepada saya beberapa waktu yang lalu, bahwa pagi ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di era digital. Tadi Pak Dr. Widiatmoko sudah menyampaikan banyak sekali ya terkait dengan peran WI, bagaimana nanti WI harus bersikap ketika kita memasuki era yang sangat berbeda dengan era-era mungkin kita yang lahir tahun 60-an, lahir tahun 70-an, pasti sangat berbeda dengan apa yang saat ini kita alami. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Pak Widiatmoko juga sudah menyampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan kepada kondisi, yaitu apa yang disebut dengan VUCA. Kondisi yang sangat penuh tidak kepastian ya. Mbak Evit bisa di slide nomor 3. Bahwa bagaimana kita dihadapkan dalam kondisi penuh ketidakpastian ya, penuh gejolak, dengan menghadapi visi yang terus berkembang dengan cepat, masa depan yang ingin kita orientasikan dengan motivasi yang jelas ke depan seperti apa. Dan tentu saja kita juga dihadapkan kepada pemahaman bagaimana kita hidup di dalam konektivitas yang begitu tanpa batas. Semua sumber akan dapat kita peroleh dari berbagai macam sumber dengan adanya kemudahan-kemudahan konektivitas itu. Mbak Fit mungkin bisa di slide selanjutnya ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa di samping itu kita menghadapi pada kompleksitas. Bagaimana bahwa keadaan yang tidak jelas itu membawa kepada fokus tentang apa yang mesti kita harapkan di dalam ketidakpastian, ketidakjelasan itu terhadap dengan rutinitas kita sehari-hari. Kita setiap hari bekerja bagaimana as usual, pagi pulang, pagi datang, sore pulang. Tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi, mungkin kalau revolusi industri 4.0 kita sudah akan memprediksi apa yang akan kita lakukan. Namun ketika di akhir tahun 2019 kemarin, kita dihadapkan kepada pandemi yang luar biasa. Coronavirus 19 itu sudah mengubah segala hidup kita. Semakin kompleks apa yang kita hadapi. Fokus pada apa yang kita hadapkan itu semakin kita harus dituntut kepada ketidakjelasan yang semakin nyata. Kondisi-kondisi yang berkembang semakin cepat. Kita membutuhkan bagaimana kita harus segera menyelaraskan kehidupan kita dengan keterampilan-keterampilan yang harus segera kita kuasai. Terutama dalam kondisi yang anormal. Kita menganggap pada saat pertama kali menghadapi virus corona itu kita benar-benar tidak tahu apa yang harus segera kita lakukan. Namun kemudian kita sedikit demi sedikit mulai beradaptasi dengan merubah semua tatanan kehidupan kita. Nah, dalam menghadapi itu, kita dituntut juga dengan konsistensi. Apakah ini nanti akan terus kita lakukan ketika pandemi ini sudah berlalu? Mungkin Bapak Ibu yang sempat belajar sejarah itu juga akan melihat ketika kondisi 1920, ketika virus Spanyol melanda seluruh dunia, mungkin teknologi belum semaju saat ini. Pola yang dialami hampir sama, Ibu Bapak sekalian. Tetapi memang
teknologi belum secanggih yang kita alami pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian kita membangun inovasi, kreativitas, dan membangun ketahanan. Baik itu ketahanan untuk self-defense, untuk menghadapi kenyataan yang ada, baik itu kesehatan, baik itu ketahanan ekonomi, baik itu ketahanan budaya, seluruh akan kehidupan kita itu segera harus dapat menyesuaikan. Nah, kondisi suca ini mendorong kepada segala hal yang harus kita hadapi ke dalam bentuk-bentuk norma baru. Bentuk-bentuk yang bagaimana visi kita ke depan harus disesuaikan. Bagaimana kita membangun understanding, seperti yang Pak Widiatmoko tadi sampaikan. Menyelaraskan apa yang kita bangun selama ini harus sesuai dengan visi kita ke depan. Kita tidak mungkin lagi kembali ke belakang. Kalau tadi Pak Widiatmoko menyampaikan bahwa kalau kemarin kita diklat atau training itu selalu identik, kita harus hadir dalam sebuah kelas fisik, kelas luring yang benar-benar tatap muka, tetapi kemudian kita harus mengubah, menyelaraskan keterampilan kita ketika percepatan pandemi itu mengenai atau membawa dampak terhadap kehidupan kita. Maka kita juga menyelaraskan keterampilan yang kita bangun. Kelas tetap ada klasikal, tapi klasikal yang kita bangun adalah klasikal kelas maya. Nah, ini juga penyelarasan norma baru yang kita bangun. Demikian juga dengan agile, apa yang harus kita lakukan harus segera berubah, menyesuaikan. Kita tidak lagi bisa kaku dengan menyelaraskan harus begitu ya, dengan tatap muka dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebagai seorang WI, padahal kita di dalam memberikan keterampilan itu tidak hanya membangun knowledge, tetapi juga membangun sikap dan perilaku. Nah, bagaimana kita membangun sikap dan perilaku dalam dunia virtual? Ini yang selalu menjadi pembicaraan kami ketika saya bertemu dengan beberapa pimpinan di LAN. Apa patokan kita ketika kita menilai sikap perilaku peserta diklat kita ketika melakukan kelas maya secara virtual itu? Bagaimana kita bisa melihat perilaku dan juga sikap mereka sesuai dengan harapan-harapan yang kita bangun di dalam sebuah penilaian dalam diklat itu. Nah, hal-hal ini yang kemudian menumbuhkan kesadaran baru. Nah, kecenderungan adanya globalisasi itu juga mendorong kepada kita untuk segera menyesuaikan diri terhadap keberlangsungan kepada revolusi industri keempat atau yang kita kenal dengan 4.0 atau 4.0. Bagaimana kecenderungan global itu juga telah mengubah, meskipun ini dipercepat dengan adanya virus corona tadi. Fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital itu semakin dipercepat dengan adanya virus corona 19 itu. Kemudian kita juga merubah seluruh peradaban yang ada di dalam masyarakat kita. Perubahan sendi-sendi kehidupan, baik itu kebudayaan, peradaban, kemasyarakatan, termasuk juga di dalam pendidikan. Apakah nanti pendidikan kita itu akan terus akan blended seperti ini, hybrid, begitu ya? Atau kembali ke dalam kelas luring yang tatap muka secara fisik? Ini yang juga menjadi pembicaraan di kementerian, maupun pembicaraan kita di Menpan RB dan di Bappenas, Bapak Ibu sekalian. Terutama terkait dengan bagaimana dalam menghadapi perubahan peradaban masyarakat saat ini, kinerja ASN pada saat ini. Karena ternyata beberapa waktu yang lalu sebelum ada virus corona itu, kita sebenarnya sudah membicarakan ASN akan dapat bekerja di mana saja tanpa harus hadir di kantor. Nah, percepatan dengan adanya virus corona itu kemarin membuktikan target kinerja ternyata bisa kita lakukan
tanpa kehadiran kita di kantor. Tapi bagaimana dengan dunia pendidikan? Ini yang kemudian menjadi perbincangan pada saat itu. Di samping itu adalah semakin tegasnya fenomena abad kreatif ini. Bagaimana kita menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Nah, kalau kita bicara dengan ini, tanpa ada masyarakat, tanpa ada korporasi, maka negara juga tidak bisa bergerak. Tiga sendi ini selalu berhubungan, Bapak Ibu sekalian, sebagai ekosistem siklus yang terus saling berkaitan. Oleh karena itu, di sini kita juga memikirkan, apakah nanti kita harus menempatkan informasi, pengetahuan, itu dalam satu pengetahuan yang tidak dapat diputuskan atau pengetahuan yang tidak dapat diputuskan secara full, secara kompleks, Ibu Bapak sekalian. Jadi bagaimana kita menyiapkan kehidupan kita di dalam abad inovasi dan kreatif yang baru ini. Tadi Bapak Widiatmoko juga sudah menyampaikan terkait dengan megatrend 2045. Sementara tuntutan kita adalah kita akan menuju ASN berkelas dunia di tahun 2024. Dan di tahun 2045 kita akan menuju SDM yang unggul. Nah, oleh karena itu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, sementara kita juga melihat bagaimana kondisi yang dihadapi generasi milenial pada saat itu. McKinsey itu memprediksikan 10 tahun mendatang kita akan kehilangan 23 jenis pekerjaan. Dan revolusi industri 4.0 itu sudah mendorong 35 jenis pekerjaan itu akan hilang di tahun 2025. Ternyata tidak terlalu menunggu waktu lama, Ibu Bapak sekalian. Dengan adanya virus corona kemarin itu, sekarang mungkin sudah lebih dari 35% jenis pekerjaan itu telah hilang. Digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Dengan munculnya platform digital yang menggantikan tenaga-tenaga manusia di dalam kondisi-kondisi yang sangat diperlukan. Nah, kemudian juga di dalam pembahasan beberapa waktu yang lalu bahwa 58 juta tambahan tenaga kerja cakap, yaitu di tahun 2030 itu akan muncul. Seperti kebutuhan industri rumah tangga, catering, laundry, baby sister untuk manula, perawat untuk manula, baby sister dan sebagainya, itu akan terus tumbuh. Nah, kemudian juga kita melihat adanya globalisasi yang sebenarnya ini sudah disepakati di 1995, bagaimana 14,2 juta tenaga kerja cakap itu akan bermigrasi antar negara ASEAN. Kita sudah menandatangani fakta integritas ini dengan negara-negara ASEAN di tahun 1995, Ibu Bapak sekalian. Tetapi kita suka sering lupa bahwa kita sudah terikat dalam perjanjian antar negara bahwa nanti dengan adanya migrasi tenaga kerja, urbanisasi kependudukan, migrasi secara global, itu kita diminta pada saat itu untuk menandatangani akta. Pada saat itu Presiden kita masih Bapak Soeharto, bahkan beliau dengan bijak meminta di dalam tahun 95 itu agar Indonesia baru membuka untuk tenaga kerja secara antar negara ASEAN itu di tahun 2020. Nah, oleh karena itu ketika kemarin tahun 2020 ada dilontarkan isu tentang bagaimana kita akan impor rektor, begitu ya, untuk dari luar negeri, kemudian menjadi pembahasan yang sangat ramai. Nah,
Ini yang kadang-kala kita suka lupa ya dengan perjanjian-perjanjian yang sudah kita tanda tangani. Tadi juga Pak Wijiatmoko sudah menyampaikan bahwa kita ini sekarang hidup dengan berbagai generasi dalam sebuah generasi yang berbeda-beda. Dan anak-anak CPNS yang sekarang, Ibu Bapak sekalian, itu adalah generasi-generasi milenial. Mereka yang sangat familiar ya dengan digital, penggunaan teknologi digital, pengguna aktif media sosial, dan pembelajar cepat. Dan mereka anak-anak cerdas. Sebentar kita beri materi Bapak Ibu sekalian, mereka langsung bisa. Dan ini saya alami ya di Pusdiklat itu, anak-anak CPNS baru itu memang dia menjadi tumpuan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kemarin Pusdiklat melakukan pembelajaran secara daring untuk target 6.688 CPNS yang kita laksanakan di tahun 2020 kemarin. Dan itu dapat kita selesaikan. Nah ini berkat bantuan anak-anak kita, junior kita, CPNS milenial itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita hadapi. Nah kemudian kita mau bawa kemana dunia pendidikan kita ini, termasuk WI kita itu mau kita bawa kemana? Lanjut Mbak Evi. Nah saya dapat beberapa data ya dari bagaimana internet digunakan PS total populasi. Di Asia Tenggara itu hampir 42% itu adalah pengguna internet yang masif, Bapak Ibu sekalian. Dan di Indonesia itu ada sebuah pengguna platform yang paling digunakan, paling banyak digunakan oleh para pengguna di Indonesia itu adalah YouTube. Itu Facebook ya, kemudian YouTube itu menduduki ranking yang paling banyak, Ibu Bapak sekalian. Dan dari total populasi itu 61,8% itu adalah pengguna-pengguna media sosial ini. Nah, bagaimana kita menghadapi disrupsi teknologi itu menjadi challenge bagi kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh individu, termasuk WI, termasuk para ASN, karena ASN kita, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi akan menjadi seorang worker, employment saja, tetapi dia harus juga sebagai seorang learning worker, seorang pekerja yang belajar sepanjang hayat. Ini yang kita sedang susun dengan Biro SDM, Ibu Bapak sekalian, untuk mengarahkan SDM kita ke arah sana. Nah, lanjut, Mbak Evit. Nah, dampaknya apa? Dampak dari transformasi digital itu adalah bagaimana kita melihat ya, dunia kerja itu semakin berubah. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kemudian digantikan oleh robot-robot yang pintar, oleh mesin-mesin yang sangat cepat, menggantikan tenaga manusia. Dan ini memang efektif, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita lihat di kementerian kita saja, di Kemendikbud ya, adanya e-government, SINDE ya, sistem persuratan elektronik itu sudah memangkas banyak tenaga SDM kita, Ibu Bapak. Ketika 95 saya menjadi CPNS baru di Kemendikbud, itu saya masih menemukan ada kurir surat, ada yang mencatat surat keluar masuk gitu ya. Sekarang tidak. Secara otomatis dalam waktu hitungan detik surat itu sudah sampai kepada siapa yang akan kita tuju. Tapi bayangkan Ibu Bapak sekalian, ketika belum ada e-government, persuratan kita itu ketika kita mengirim surat, ketika ada surat masuk, itu baru 2 bulan kemudian kita terima dengan prosedur yang sangat panjang itu. Dan ini luar biasa. Memang kadang-kadang dua sisi mata uang yang yang saling menguntungkan juga, mungkin juga ada sisi untung ruginya. Nah, inovasi juga demikian, terutama inovasi ekonomi. Bagaimana kita sekarang dihadapkan kepada adanya mata kurensi baru ya, adanya informasi dan data sebagai segala sumber informasi kita.
Demikian juga dengan adanya kreatif talent, adanya cross disipliner. Ibu Bapak sekalian, sekarang ini kita tidak lagi diharapkan untuk linier. Kita tidak diharapkan ahli dalam keahlian yang linier. Tetapi bagaimana kita dapat mengambil sebanyak mungkin studi kalau misalkan saya saat ini mengambil mayor studi saya sebagai seorang sejarawan, tetapi saya mengambil mata kuliah minor, Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil mata kuliah kedokteran, saya mengambil mata kuliah psikologi, saya mengambil mata kuliah antropologi. Karena apa? Karena terkait dengan basic spesifikasi yang saya ambil. Saya mengambil sejarah psikologis, sejarah gender, dan sejarah wanita, yang semuanya ada keterkaitannya dengan ilmu kedokteran, ilmu psikologi, dan juga antropologi. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu, cross disipliner ini sangat diperlukan pada saat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan Mas Menteri, dengan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu. Jadi kita tidak hanya satu disipliner, linear keilmuan saja, tetapi perlu cross disipliner secara diperlukan ilmu itu saling membantu. Jadi disinilah perlunya inovasi-inovasi baru dan juga adanya 3 dimensi 5G gitu ya, sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Termasuk tadi Pak Widiatmoko juga sudah menyebut bagaimana empowering individual itu juga sangat diperlukan. Terutama Ibu Bapak kalau kita lihat sekarang, semua orang dapat mengambil dari berbagai sumber pengetahuan. Tetapi bagaimana tugas kita sebagai seorang wigaiswara nanti, tadi Pak Widiatmoko juga sudah menyampaikan sebagai seorang coach yang membimbing, menjadi seorang co-pilot yang mengantarkan para coach kita itu ke dalam arah yang kita harapkan. Pemimpin-pemimpin yang apa yang kita harapkan. Jadi banyak sumber, banyak bacaan, banyak pengetahuan, tetapi kita mau arahkan kemana mereka ini. Disitulah nanti peran kita sebagai seorang WI itu akan diharapkan sebagai seorang fasilitator Bapak Ibu sekalian. Jadi WI sekarang bukan lagi sebagai segala sumber pengetahuan, tetapi dia adalah seorang fasilitator yang mampu mengarahkan para peserta diklat itu menuju visi dan misi sebuah kementerian itu dibangun. Dan ini akan diharapkan nanti akan menjadi menunjang visi misi nasional. Nah, lanjut Mbak Evit. Mungkin ini nanti saya segera cepat aja karena waktunya takut sudah mau habis nih. Nah, ini beberapa perubahan. Lanjut aja Mbak Evit ini. Lanjut Mbak Evit. Jadi, nah ini perubahan teknologi sosial dan lingkungan yang sedang terjadi secara global, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah beberapa kali saya singgung, termasuk bagaimana kita melihat disrupsi teknologi itu menjadi sebuah challenge. Dan bagaimana kita melihat perubahan demografi itu bukan menjadi disruption demografi, tetapi menjadi challenge demografi. Bagaimana kita akan menjadikan sumber daya manusia itu membangun sebagai sumber yang membangun secara mandiri struktur perekonomian kita di tahun 2035 nanti. Termasuk juga bagaimana kita akan memberdayakan seluruh SDM kita untuk mengharapkan dalam climate change, termasuk dalam perbaikan lingkungan. Lanjut Mbak Evit. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita lakukan di Pusdiklat, bahwa bagaimana kita menghadapi perubahan lingkungan yang sangat strategis itu dengan kondisi global yang semakin bersaing melalui RPJMN, melalui visi Presiden, RPJMN, kemudian Renstra Kemendikbud, yang kemudian kita turunkan untuk mewujudkan PNS yang profesional, berkarakter, yang nantinya yang mampu menjadi pelayan-pelayan masyarakat sesuai dengan
7 tata nilai Kemendikbud dengan membangun capacity building competition. Nah, yang kita harapkan adalah nantinya kita bangun melalui kompetensi teknis secara umum, kompetensi teknis substansi, dan tadi juga sosiokultural dan fungsional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sedang dibangun di Kemendikbudristek, termasuk Pusdiklat sebagai leadernya. Kita sedang merevisi Permendikbud nomor berapa itu 15 tahun 17 terkait dengan Permen peningkatan kompetensi SDM non pendidik di lingkungan Kemendikbudristek. Bagaimana nanti Ibu Bapak secara kita penuhi hak 20 CPI itu, dan bagaimana kita akan membangun kompetensi SDM itu dalam sebuah struktur organisasi yang kuat melalui korpu atau corporate university dengan membangun learning organization melalui culture management yang itu nanti akan menjadikan output kita di dalam career management dan talent management yang akan membangun visi dan misi Kemendikbudristek. Lanjut. Nah, kita juga mendorong karena Pak Jokowi sudah mencanangkan ASN yang berakhlak ini, maka kita juga sudah melakukan ini di dalam 7 tata nilai yang ada di Kemendikbudristek. Lanjut, David. Nah, ini adalah keahlian yang diperlukan di abad 21, Ibu Bapak sekalian. Mungkin nanti panitia dapat share bahan ini kepada Ibu Bapak sekalian ya. Terus kemudian lanjut, Mbak Evit, ini ada 10 skill yang diperlukan pada saat ini, yaitu soft skill yang kita sebut sebagai soft skill Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita diharapkan dapat menjadi seorang fasilitator tadi, seorang coach yang dapat menjadi pendamping-pendamping para peserta didik kita. Lanjut. Nah, ini pengembangan kompetensi ASN di era revolusi 4.0, Ibu Bapak. Bagaimana kita akan melakukan reorganisasi kurikulum melalui literasi baru berbasis data, teknologi, dan humanitis yang dikembangkan, diajarkan dengan melakukan pembaharuan kurikulum untuk mengembangkan kepemimpinan dan kompetensi teknis dengan mendorong entrepreneurship dan intervenship. Kemudian menguatkan metodenya melalui hybrid learning atau blended learning, ya, menerapkan sistem pelatihan ini secara hybrid maupun blending. Kemudian penguatan kapasitas tenaga pelatih atau Widyaiswara, ini yang sudah kami susun dengan teman-teman WI di Kemendikbudristek, Bapak Ibu sekalian, dan juga unit pengelola ASN Korpu. Kita sudah membangun ini dan sebentar lagi Bu Ibu Sekjen itu akan mensosialisasikan ini dan mengepus semua eselon 1 untuk melakukan ini, Bapak Ibu sekalian. Pusdiklat sedang menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan oleh Bu Harti ya, untuk termasuk bagaimana kita melakukan sharing knowledge management melalui ASN Corporate University. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan membangun learning organization melalui culture management, Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Mbak Evit. Nah, ini paradigma baru ya, dari training ke learning dengan metode 10, 20, dan 70. Jadi kelas 10 dengan progres 20 dan in working space itu 70%. Lanjut. Nah, ini dampak pelatihan yang kita harapkan, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita mengharapkan pelatihan harus mampu meningkatkan kinerja instansi, membangun networking sebagai instansi yang dapat berkolaborasi guna meningkatkan kinerja instansi yang lebih cepat. Kemudian juga dampak pelatihan harus bersifat sustain, berkelanjutan, dan mendukung perbaikan secara berkesinambungan, dan harus dapat ada komitmen pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ini yang selalu kita evaluasi, Bu Bapak sekalian. Jadi peserta diklat kita itu selalu kita evaluasi di jangka menengahnya maupun di jangka panjang. Jadi 6 bulan setelah pelatihan itu teman-teman Pusdiklat selalu melakukan monitor dan evaluasi, dan setahun kemudian kita evaluasi kemudian terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan atau project based learning yang dia buat. Lanjut, Mbak Evit. Nah, ini transformasi model kepemimpinan yang kita harapkan. Ada komputasi, kecerdasan buatan, analistik reasoning, people management, user experience design,
kemampuan persuasi dan komunikasi, kerjasama, adaptif, manajemen waktu. Ini yang kita bangun di dalam e-learning kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah kerjasamakan dengan Pusdatin sebagai sitonya, dan lead korpunya adalah Pusdiklat. Lanjut, Mbak Evi. Nah, yang menjadi tanggung jawab stakeholders nantinya adalah bagaimana investasi pelatihan itu dengan model pembelajaran yang baru. Kemudian investasi teknologi digital, terutama dengan bandwidth yang cukup. Jadi kita memerlukan bandwidth yang besar, Bapak Ibu, untuk pembelajaran secara digital itu, dan dibentuk lembaga yang terdiri dari pakar IT yang didukung dengan pedagogi digital. Tugasnya mendampingi, memberikan pelatihan, desain, dan pengembangan model pembelajaran dengan ekosistem teknologi digital. Dibentuk tim kecil untuk membangun prototipe model pembelajaran, dan ini sedang dilakukan oleh Pusdiklat. Nah, lanjut, satu lagi slide, bahwa ini adalah ragam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah dilakukan di Pusdiklat, Bapak Ibu, dengan full online, blended learning, ya, e-learning kami yang di Pusdiklat, melalui SIMDiklat, kemudian dari registrasinya sampai sertifikat itu dapat diakses di dalam sistem diklat ini, Bapak Ibu. Kemudian sistem pelatihannya dalam salah satu contoh itu kita gunakan dengan IPT. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kita menghadapi transformasi pendidikan? Tidak hanya transformasi, tetapi delivery pendidikan itu sebagai seorang fasilitator tadi, bahwa kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan society 5.0, Ibu Bapak, dengan penuh kreativitas untuk menghadapi masyarakat yang hidup berdampingan dengan teknologi dan perubahan yang sangat cepat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, saya kembalikan kepada Pak Agus sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Amurwani yang sudah menyampaikan materinya tentang kompetensi ASN di era digital, ya. Bapak Ibu, banyak yang disampaikan tentang hal tersebut, di mana era global sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa kita akan bersaing dengan sumber daya manusia dengan negara-negara lain, bersaing antar negara. Oleh karena itu pun kita harus membangun kemampuan belajar sepanjang hayat dalam kerangka mengembangkan kompetensi, bahwa di mana fasilitator itu diarahkan untuk bisa mengarahkan peserta menuju visi misi Kemdikbudristek. Kemudian hal yang paling penting juga perubahan pola pelatihan, pola pengembangan ASN, di mana mengembangkan pola strategi ASN Corporate University. Kemudian pola belajarnya juga berbeda, di mana ada in-class, peer and coach, dan in working place. Kemudian juga fasilitator harus kreatif, kemudian tanggap terhadap tantangan, dan kemudian juga harus melek teknologi. Itu sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menginjak pada tanya jawab. Bapak Ibu, kami persilakan untuk raise hand kalau ada pertanyaan, dan juga bisa menuliskan di kolom chat pertanyaannya. Saya buka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Izin Bu Amurwani untuk membuka 3 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Pak Agus. Baik. Terima kasih. Ya, silakan untuk yang pertama kepada Bapak Ali Nurjen. Kami persilakan. Pak Ali. Gimana ya? Ya, silakan Pak Ali. Atau kepada Bapak Ibu yang lain yang barangkali ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, silakan untuk raise hand atau menulisnya di kolom chat. Pak Ali. Oke, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan, sedikit mohon klarifikasi dari Ibu berkaitan dengan teknologi digital, Bu. Apakah teknologi digital itu yang tools yang mesti dikuasai oleh ASN saat ini dan nanti ke depannya juga sangat diperlukan? Barangkali
dari banyak tools yang ada, mungkin manakah yang menurut Ibu penting untuk dikuasai ASN saat ini? Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, Bu. Ya. Silakan. Baik, Pak Agus. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kemarin kami juga sudah diskusi dengan beberapa CEO ya, beberapa CEO yang ada di perusahaan-perusahaan juga. Apa sih yang diharapkan oleh seorang WI ya, dari seorang WI di dalam kehidupan yang semakin berubah ini. Dan seharusnya kemarin mereka mengharapkan ya, sebenarnya ASN itu harusnya dia dapat untuk tidak saja dia menguasai di mana dia ditugaskan, tetapi dia seharusnya juga dia mampu untuk menjadi leader di perusahaan-perusahaan maupun di BUMN. Nah, oleh karena itu apa yang diperlukan oleh seorang ASN di dalam dunia dalam menghadapi perubahan masyarakat menyongsong 5.0 itu. Tentu saja kita diharapkan bahwa sistem pengetahuan kita juga harus berubah. Paradigma kita juga harus berubah. Mindset kita harus berubah. Nah, yang kita harus kuasai adalah apa? Pertama adalah bahwa kita tidak lagi bisa melakukan pembelajaran atau pelatihan itu sebagaimana kita menggunakan sistem 2.0 ya, industri 2.0 atau 3.0. Nah, bagaimana kita harus menggunakan metodologi pembelajaran itu melalui e-learning. Sekarang semua universitas, semua badan diklat yang ada di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, itu sekarang sudah mulai menggunakan MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ini yang juga sudah dibangun, yang kami sedang bangun di Pusdiklat. Jadi siapa saja Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan menginginkan, misalkan sosiokultural, kita akan mengupload itu dalam sebuah sistem, karena kita itu sedang membangun sebuah rupa Bapak Ibu untuk pengembangan SDM non-pendidik. Jadi ini diintegrasikan dengan sistem HCDP-nya SDM. Nah, ini nanti yang akan kita integrasikan. Kalau Ibu Bapak mengisi perencanaan untuk pengembangan kompetensi Ibu Bapak secara 5 tahun di HCDP itu, maka setelah HCDP itu disetujui oleh atasan Ibu Bapak sekalian, maka yang terjadi nanti adalah Ibu Bapak bisa langsung mengikuti pelatihan sebagaimana yang Ibu Bapak rencanakan di 5 tahun itu dengan mengakses SPK Kemendikbudku itu. Nah, itu yang akan kita bangun melalui MOOC itu. Ibu Bapak memilih menu di situ. Jadi kalau kita membuka restoran, kita menyajikan menu kepada peserta kita. Dia mau makan apa? Menu yang mana yang dia pilih? Apakah dia pilih nasi rawon atau nasi soto atau dia pilih nasi pecel? Nah, itu disajikan di dalam MOOC itu. Nah, ini yang sedang kita bangun pada saat ini. Nah, oleh karena itu, tentu saja Ibu Bapak sekalian, maka WI kita juga harus mulai beradaptasi dengan ini. Bagaimana dia bisa mengubah paradigma dia dengan membuat modul-modul pembelajaran tidak lagi dalam bentuk klasik, Ibu Bapak sekalian, tetapi bagaimana modul yang klasik itu diubah menjadi modul-modul digital. Nah, tentu kita mengharapkan kemampuan ini yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian. Tentu saja kemampuan untuk membangun kapabilitas di dalam penguasaan teknologi ini, terutama teknologi dalam penyajian materi-materi, dan kami juga sedang menyusun SOP-nya. Kalau melalui e-learning itu seperti apa standar operasional prosedurnya? Ini kami bersama-sama dengan Pak Uwes sedang membangun itu, Ibu Bapak sekalian. Itu Pak Agus mungkin yang untuk memantik lebih lanjut pembicaraan kita ke depan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ada 2 pertanyaan dari peserta di kolom chat. Yang pertama dari... Saya sambil ini ya Pak Gus, sambil move dulu sebentar. Oh iya Bu, iya. Ada 2 pertanyaan Ibu dari Pak Andi. Ibu, apa Bapak Andikaya Hidayanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan pembelajar cepat dan cerdas bagi ASN? Apakah hanya yang menguasai digital saja atau ada hal yang lain?
Itu yang pertama, Bu. Ya. Yang ada 3 pertanyaan, Bu ya. Yang kedua Ini dari Bu. Langsung atau Agus baca dulu pertanyaannya? Ada tiga ya, Bu ya. Yang kedua dari Bu Jehan dari PPATK Bahasa terkait dengan Widya Iswara. Ini ketika Widya Iswara kenaikan pangkat Widya Iswara itu kan ada uji kompetensi. Tetapi di dalam uji kompetensi itu disyaratkan jika nanti ada sudah lulus kenaikan pangkat itu, jika saya akan tetap di jabatan yang sekarang gitu, Bu. Jadi ketika naik pangkat tetapi diminta untuk menandatangani jabatan yang tetap pada saat ini. 2 saja dulu barangkali, Bu. Baik Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa tadi yang pertama terkait dengan pembelajaran yang cepat? Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang cepat? Begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ya, generasi milenial, anak-anak CPNS yang baru ini saja Ibu Bapak sekalian, mereka ini sangat cepat sekali berkembang, sangat cepat sekali mengakses pengetahuan dari berbagai macam sumber. Nah, yang kita harapkan adalah dengan pembelajaran yang cepat itu, bagaimana kita juga sebagai empowering of individual itu mengakses sebanyak-banyaknya sumber untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika nanti dari para peserta dikat kita itu memerlukan jawaban-jawaban yang dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang coach, kita harus cepat membantu mereka, memberikan sumber-sumber yang benar kepada mereka. Tentu saja ini yang diperlukan, bagaimana kita mengakses banyak sumber dari sumber utama. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa dengan demikian maka kita itu tidak mudah termakan oleh hoax, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terjadi sekarang adalah bagaimana kalau Ibu Bapak perhatikan, ketika orang-orang di dalam menerima pemberitaan yang belum tentu kebenaran ini itu langsung dia forward, langsung dia sebarkan kemana-mana. Nah, ini yang kita tidak harapkan Ibu Bapak sekalian. Dalam arti pembelajaran yang cepat itu, bahwa bagaimana kita menguasai pengetahuan itu dari berbagai macam sumber, tentu saja sumber utama, dan ini yang kita harapkan nanti akan membuat kita filter. Kita dapat melakukan melihat apakah sumber yang kita terima ini benar atau salah. Nah, disinilah kita harus segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan cepat. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sekarang ini perubahan lebih cepat daripada pengetahuan yang kita miliki. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu, maka ya seorang WI sama juga seorang dosen sama juga seorang guru ya, sebagai pendamping-pendamping nanti peserta diklat, kita juga harus banyak belajar, tidak hanya membaca tetapi juga keterampilan kita, terutama keterampilan untuk menguasai teknologi. Ini juga harus kita upgrade terus supaya kita tidak terlalu ketinggalan lah Bapak Ibu sekalian. Karena semakin teknologi kita semakin maju dan nanti semakin banyak perubahan-perubahan yang kita gunakan di dalam sistem pembelajaran kita. Mungkin itu Pak Agus dari pertanyaan pertama. Terus kemudian yang kedua terkait dengan uji kompetensi Ibu Bapak sekalian. Nah, uji kompetensi ini kan nanti masalahnya kan saat ini tidak semua formasi itu ada ya. Meskipun kita sudah ikut uji kompetensi, tetapi apakah WI utama itu ada semua di setiap mana lembaga? Kan tentu saja tidak. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan. Tetapi saya berharap Ibu Bapak sekalian tidak putus asa dengan itu semua. Perlu juga kita mengembangkan keterampilan dan kompetensi kita. Karena apa? Karena yang kita harapkan, beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan Prof. Ainun ya, pada saat beliau sebelum kembali ke kampus, bahwa beliau menginginkan kalau nanti ASN yang kita bangun ini akan berhasil, maka kita ingin bahwa ASN kita itu adalah nanti seorang expert yang khusus menguasai bidang-bidang ilmunya. Jadi Ibu Bapak sekalian, jangan memandang kita hanya berharap kepada sebuah kedudukan, tetapi bagaimana kita membangun jaringan juga
yang kita harapkan adalah ketika nanti kita sudah cukup kompetensi kita dilirik oleh BUMN, dilirik oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang kita harapkan, Ibu Bapak sekalian. Karena kita juga harus mampu bersaing dengan swasta. Nah, ini yang kita bangun ya, SDM, Biro SDM bersama-sama dengan Kemendikbud, ini berusaha membangun ini Bapak Ibu sekalian. Yang nanti mungkin sebentar lagi akan segera disosialisasikan oleh Ibu Karo SDM ya, bersama-sama dengan Pusdiklat, bersama-sama dengan Bu Sekjen tentunya. Mungkin ini Ibu Bapak sekalian, Bu Pak Agus terkait dengan uji kompetensi tadi. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan jawaban kepada Ibu Bapak sekalian. Saya kembalikan Pak Agus. Ya, terima kasih. Pertanyaan Bu Jehan itu senada dengan pertanyaan Pak Dedi. Mungkin pertanyaan terakhir Bu untuk sesi kita dari Bu Yeni Hendriani. Mohon penjelasan lebih detail tentang transformasi kepemimpinan, bagaimana rencana pemerintah untuk meningkatkan setiap kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu pertanyaan terakhir untuk sesi kita. Mohon dijawab Ibu, silakan. Masih mute Bu, mohon maaf. Kemudian terima kasih. Jadi Pak Agus, saat ini kita sedang membangun kompetensi sosiokultural yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Dan siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin, kalau dia tidak lolos dalam kompetensi sosiokultural ini, maka dia tidak akan diangkat menjadi atau dipromosikan menjadi pimpinan. Nah, ini yang sedang dibangun pada saat ini. Kami bersama-sama LAN, terutama LAN, itu sudah menunjuk Pusdiklat Kemendikbudristek ini untuk menjadi kopilot untuk sosiokultural ini. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan 5 angkatan, Pak Agus, tetapi masih yang di tingkat terampil. Nah, kami sedang membangun terus bersama-sama dengan LAN untuk terutama peningkatan kompetensi sosiokultural ini. Di samping nanti juga manajerial ya, kompetensi untuk manajerial. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kompetensi sosiokultural ini harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, kenapa ini penting? Karena kita berharap bahwa kita semua ini akan menjadi sosok-sosok yang paham akan pluralisme yang ada di Indonesia. Kita sadar bahwa kita itu dibangun atas pluralisme, bahwa seluruh asal-usul kita itu juga sudah plural. Kita itu tidak ada yang berdasarkan satu etnisitas, tapi kita ini atas dasar keberagaman. Jadi kalau Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak ini sudah banyak yang ahli ya di bidang sejarah, terutama bagaimana kita melihat keberagaman kita dalam asal-usul masyarakat Indonesia. Yang diharapkan dengan sosiokultural itu bahwa kita dapat menerima perbedaan-perbedaan itu baik secara budaya, secara tradisi, agama, bahasa, dan setiap suku bangsa yang ada di kita. Sehingga siapapun nanti pimpinan kita itu akan diterima oleh seluruh ASN, terutama yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu Pak Agus, kenapa kita mengedepankan sosiokultural itu sebagai kompetensi yang diwajibkan oleh seluruh ASN ini. Mungkin itu dari saya Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan dari pertanyaan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Mungkin itu saja kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber kita, Ibu Amurwani Dwi Lestaningsih, SOSM Hum, dengan memberikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu, banyak sekali yang sudah kami dapatkan, banyak sekali motivasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Tentu perubahan pada era sekarang ini menuntut kita untuk juga ikut terus bergerak dan terus berubah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Ibu, semoga selalu sehat Ibu. Amin. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Mungkin speech terakhir barangkali Bapak Ibu untuk acara ini, silakan. Ya, terima kasih Pak Agus. Hanya satu apa yang saya ingin sampaikan, bahwa pada saat ini Ibu Bapak sekalian,
kita sedang mengembangkan corporate university. Bagaimana kita akan belajar dari learning organization yang taksit akan menjadi explicit knowledge, dan bagaimana kita akan membangun dari culture management itu untuk keberhasilan kita bersama mewujudkan visi misi kementerian. Dan ya, ada gangguan sinyal dengan Ibu. Kita tunggu sebentar, Bapak. Terpental kayaknya beliau. di masa depan. Ombak di laut mengembat kue, berenang-renang di ikan buntal. Mati ikan terus. Cakep. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya, tadi acara utama Waalaikumsalam warahmatullahi ya, tadi acara utama untuk webinar hari ini paparan materi dari Ibu Amurwani, kemudian sudah banyak yang disampaikan, Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik, dan Ibu juga sudah menjelaskan banyak pertanyaan dari peserta webinar ini. Kita masuk ke acara berikutnya, Bapak Ibu, untuk penutupan webinar oleh Wakil Ketua 3 Bidang Advokasi dan Pengabdian Masyarakat DPR Dewan Pimpinan APWI Kemdikbudristek kepada Ibu Dr. Yeni Hendriani, kami persilahkan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, Ibu pergi ya? Ibu Amur udah pergi ya? Udah live. Oke. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusdiklat Pegawai Kemdikbudristek, Ibu Amurwani, yang mungkin sekarang udah keluar dari room ini selaku narasumber. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada Ibu atas kesediaan Ibu untuk hadir di sini. Kepada Bapak Dr. Widiatmoko selaku Ketua Asosiasi Profesi Wideiswara Indonesia Kemdikbud, Bapak Ibu rekan-rekan pengurus APWI Kemdikbud, dan Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam agenda seminar bulanan seri ke-19 Asosiasi Profesi Wideiswara Indonesia Kemdikbud dengan tema pengembangan kompetensi ASN di era digital. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seminar bulanan ini merupakan salah satu kegiatan yang telah diprogramkan oleh APWI Kemdikbud sebagai salah satu upaya APWI untuk berkontribusi meningkatkan wawasan keilmuan bagi anggota APWI khususnya dan bagi para pendidik umumnya. Karena itu tentunya kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita telah mendengarkan paparan yang sangat menginspirasi bagaimana kita sebagai ASN harus terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi agar kita dapat memenuhi tugas kita yang semakin berkembang dan harus beradaptasi dengan cepat di era digital ini. Kita harus menjadi expert dalam keilmuan kita sehingga kita bisa bermanfaat sebagai ASN dan mungkin kita bisa di-hire oleh swasta dalam hal ini. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan seminar ini, kita semua dapat menerapkan ilmu yang kita peroleh dalam tugas pokok dan fungsi kita. Sehingga kreativitas, inovasi, dan prestasi senantiasa merupakan jejak kinerja kita sebagai seorang ASN. Amin. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu narasumber yang telah memberikan paparan yang sangat menarik dan berguna bagi kita semua. Semoga kebaikan Ibu
Amurwati untuk berbagi ilmu, memperoleh balasan yang berlipat ganda. Dan semoga Ibu Amurwati dapat mengizinkan permohonan kita jika suatu saat kita mengundang kembali beliau untuk berbagi ilmu. Kepada teman-teman panitia dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan kebaikan bagi Bapak dan Ibu, serta tercatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan Bapak dan Ibu kelak. Akhir kata, salam sukses buat kita semua. Saya doakan teman-teman semua, kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk melaksanakan tugas kita. Dan semoga pandemi COVID ini segera berlalu dari bumi kita tercinta. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kalau mau main gitar, pakailah akar kedongdong. Kalau mau pintar di era digital, belajar dulu dong. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan hilaf. Wallahu mu'afiq ila akma wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dr. Hendriani. Dengan ditutupnya oleh Bu Dr. Hendriani, maka berakhirlah semua rangkaian acara webinar seri ke-19 APWI Kemdikbudristek. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara ini. Terima kasih banyak pada seluruh sekretariat APWI. Terima kasih banyak pada narasumber. Terima kasih banyak pada pimpinan APWI. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu. Ya. Link presensi dan tautan sertifikat juga ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Wid. Pak Emi di stop dulu kayaknya. Assalamualaikum Pak Wid. Assalamualaikum teman-teman. Salam ya. Pak Emi di stop ya. Stop. Assalamualaikum.